Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-37. Dan langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan Ye Chen yang berada di kota Dan untuk mengundang kota Dan bergabung bersama istana Yan Huang Ye Chen. Tetapi kota Dan menolak undangan Ye Chen karena aturan dari kota Dan terdahulu kalau mereka tidak akan bekerja sama dengan sekte manapun. Dan mereka berjanji akan selalu netral untuk tidak berpihak kepada pihak siapapun. Walaupun Ye Chen merupakan seorang dasyang yang merupakan orang paling dihormati di kota Dan, tetapi ketua Dancheng tetap tidak akan menerima undangan Ye Chen untuk mempertahankan aturan leluhur mereka. Tetapi di saat perbincangan itu, tiba-tiba saja ada bawahan dari pengawal kota Dan datang ke tempat mereka dengan sangat panik, mengatakan kepada mereka semua kalau salah satu murid dari kota Dan yaitu Suanu telah diculik oleh seseorang misterius. Ketua Dancheng dan juga para tetua lainnya pun sangat marah karena penculik ini benar-benar telah berani menyinggung kota Dan. Apalagi Suanu ini merupakan murid pertamanya ketua Dancheng dan juga murid kebanggaan kota Dan. Bawahan dari kota Dan juga memberitahu jika sang penculik itu telah meminta tembusan kepada mereka, yang dimana jika mereka berniat untuk menyelamatkan Suanu, maka kota Dan harus memberikan harta koleksi berharga dari gulungan Wandan. Para tetua yang mendengar itu pun sangat marah. Buku harta karun Wandan merupakan harta karun dari kota dan city mereka yang paling berharga nomor 1, yang harganya tak ternilai oleh apapun yang berada di dunia ini. Tetapi ketua Dancheng tidak bisa membiarkan nyawa dari murid pertamanya menghilang begitu saja. Mereka harus bisa menyelamatkan Suanu. Ye Chen pun cukup kaget siapa orang yang telah berani menyinggung kota Dan seperti ini, padahal kota Dan telah ditutup dengan sangat rapat, tetapi bagaimana bisa orang itu bisa menculik Suanu? Ketua Dancheng menjawab kalau dirinya juga tidak mengetahui kekuatan misterius mana yang telah menyerang kota Dan mereka. Tetapi kekuatan misterius ini tidak bisa diremehkan oleh kota Dan karena tindakannya yang sangat licik bisa menyusup ke kota Dan, padahal kota Dan telah meningkatkan keamanan mereka ke siaga pertama. Dan biasanya orang-orang yang memiliki keberanian untuk menyinggung kota Dancheng hanyalah 3 sekte besar dari Chu Selatan, yaitu seperti sekte Heng Yue, sekte Zhengyang, dan juga sekte Qingyun. Namun di sini mereka tidak bisa memfitnah ketiga sekte itu karena 2 di antara 3 sekte itu, yaitu sekte Heng Yue dan juga sekte Qingyun, telah berada di bawah kendalinya Ye Chen. Jadi kemungkinan sekte Zhengyang, tetapi sepertinya sekte Zhengyang juga tidak akan berani untuk melakukan penyerangan ke kota Dan karena sekte Zhengyang sekarang juga telah berada di kondisi siap siaga. Artinya sekte Zhengyang tidak akan mungkin berani untuk membuat masalah dengan kota Dan mereka. Ye Chen meminta kepada mereka semua untuk tidak menuduh dirinya, walaupun dirinya telah memegang kekuasaan besar, dirinya tidak akan berani untuk menyinggung kota Dan juga, apalagi kota Dan telah dianggap keluarga oleh Ye Chen. Sebagai buktinya kalau Ye Chen bukanlah orang jahat, Ye Chen akan bersedia untuk membantu mereka menyelamatkan Suanu. Apalagi Ye Chen telah memiliki pengalaman melakukan penculikan sebelumnya, jadinya Ye Chen sedikit tahu bagaimana seorang penculik melakukan penculikan. Mereka hanya menggunakan cara sebaliknya untuk bisa menyelamatkan Suanu. Ketua Dancheng pun sangat berterima kasih kepada Ye Chen yang merupakan seorang dasyang mereka yang bersedia untuk mengeluarkan waktunya menyelamatkan murid mereka yaitu Suanu. Ye Chen pun bertanya kepada bawahan dari kota Dan sebelumnya mengenai tembusan yang diminta oleh sang penculik itu, di mana dan kapan mereka akan melakukan transaksi penukaran. Bawahan kota Dan memberitahu kalau penukaran itu akan diselenggarakan pada tengah malam di Gunung Phoenix yang lokasinya 700 mil di luar kota Dan. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sekarang berada di Gunung Phoenix, Ye Chen bersama rombongan dari ketua kota Dan mulai melakukan perjalanan untuk menuju ke Gunung Phoenix menyelamatkan Suanu. Pada misi ini mereka menggunakan para tetua anggota kota Dan untuk menyelamatkan Suanu yang mereka semua berada di ranah dari kuasi Heavily. Mereka tidak berani membawa banyak pasukan karena ditakutkan penculik itu akan malah kabur.
Ye Chen juga sekarang telah mempersiapkan tubuh daunnya untuk menjaga mereka, dan juga Ye Chen meminta izin kepada ketua kota dan membiarkan dirinya saja yang nanti berbicara dengan sang penculik itu, karena Ye Chen tahu cara berkomunikasi yang baik dengan seorang penjahat. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di tempat penculikan Suanu, yang di sana sudah ada satu orang yang memegangi Suanu. Ketua Danchen langsung marah-marah kepada sang penculik itu karena telah beraninya menculik murid kesayangannya. Tetapi Ye Chen dengan segera meminta kepada ketua Danchen untuk tenang, karena jika mereka membuat marah penculik itu, maka penculik itu bisa kapan saja mengakhiri nyawanya Suanu. Apalagi di sini Ye Chen merasa adanya hal yang tidak beres pada penculik tersebut. Ye Chen menggunakan kekuatan mata immortalnya untuk memeriksa orang tersebut, dan setelah Ye Chen memeriksanya, Ye Chen pun sadar jika orang itu bukanlah tubuh asli, melainkan sebuah klon, tetapi sebuah klon yang telah menggunakan teknik rahasia untuk menghubungkan tubuh Suanu dan juga tubuh bayangan tersebut, yang dimana jika pria itu tewas maka Suanu juga akan tewas. Jadi mereka tidak bisa langsung menggunakan cara kekerasan untuk menyelamatkan Suanu. Sang penculik itu pun bertanya kepada mereka apakah mereka telah membawa barang yang telah ia minta. Ketua kota Danchen menjawab kalau ia telah membawa koleksi Wandan di dalam segel penyimpanan bola kristal. Ye Chen meminta kepada ketua Danchen untuk menyerahkan bola kristal Wandan itu agar dirinya yang bernegosiasi saja dengan sang penculik. Serta di saat yang bersamaan, Ye Chen telah memerintahkan kepada dua tubuh daunnya untuk segera mencari tubuh asli dari sang penculik ini. Tubuh Dao meminta kepada tubuh asli untuk memberikan mereka waktu lebih banyak lagi karena sekarang mereka sedang kesusahan mencari tubuh asli karena tempat ini yang sangat luas. Ye Chen akan memberikan mereka waktu, tetapi waktu itu tidaklah banyak. Sang penculik itu menyuruh kepada Ye Chen untuk melemparkan bola kristal Wandan kepada dirinya. Jika gulungan Wandan telah diberikan, maka ia akan melepaskan Suanu dari jeratannya. Ye Chen menjawab tidak semudah itu Ferguson, karena Ye Chen telah mengetahui jika sang penculik ini hanyalah sebuah bayangan saja. Bagaimana jika Ye Chen menyerahkan gulungan Wandan tetapi setelah itu sang penculik langsung membunuh Suanu? Maka hal itu akan membuat ketua Danchen yang mengalami kerugian besar. Penculik itu pun marah kepada Ye Chen karena Ye Chen yang telah membuang waktunya. Penculik itu mengancam kepada Ye Chen untuk segera menyerahkan bola Wandan, jika tidak maka Suanu akan tewas dalam sekejap. Ye Chen menjawab dengan santai kalau mereka berdua harus memeriksa barang pertukaran dengan sangat teliti karena mereka tidak tahu apakah Suanu yang berada di penculik itu merupakan Suanu yang asli. Ye Chen juga mencoba untuk memancing perasaan dari penculik itu agar perasaan dari penculik itu menganggap kalau ia telah salah menculik orang, yaitu dengan Ye Chen mengatakan kalau Suanu bukanlah murid paling penting dari kota Dan karena mereka masih memiliki murid yang lebih berbakat lagi, yaitu Ye Chen, yang bahkan telah memiliki gelar sebagai seorang Dasheng yang akan menjadi penerus dari penguasa kota Dan mereka. Jika mereka kehilangan Suanu, maka hal itu tidak terlalu membuat mereka dirugikan. Ketua Danchen yang mendengar itu pun merasa kesal kepada Ye Chen karena seolah-olah Ye Chen telah mengatakan jika Suanu bukanlah murid yang penting. Dengan segera penetua Daci menenangkan penetua Danchen kalau Ye Chen sekarang sedang mencoba untuk membuat sang penculik itu kehilangan kepercayaan dirinya dengan berusaha membuat penculik itu berpikir jika Suanu bukanlah murid penting dari kota Dan mereka. Sang penculik itu sekali lagi meminta kepada Ye Chen untuk segera melakukan penukaran dengan cepat, yaitu menukarkan bola kristal Wandan dan juga Suanu. Dan di saat itu untungnya dua tubuh daunnya Ye Chen telah menemukan lokasi tubuh asli dari sang penculik tersebut, yang dimana penculik itu sekarang berada di sebuah tempat yang berada di dekat air terjun Phoenix. Ye Chen berbicara kepada sang penculik untuk melakukan penukaran secara bersamaan. Tetapi setelah Ye Chen mendekati Suanu, Ye Chen merasakan ternyata masih ada rantai kehidupan dari sang penculik yang mengikat di tubuhnya Suanu. Jadi bisa dibilang jika sang penculik ini tidak berniat untuk melepaskan Suanu walaupun Ye Chen nanti memberikan bola kristal Wandan ini. Jadi mereka tidak akan bisa menyelamatkan Suanu walaupun mereka telah menyerahkan harta dari bola Wandan.
Lalu penukaran harta bola Wandan dan juga Suanu pun dimulai. Di saat Ye Chen telah melepaskan harta bola Wandan, Ye Chen memasukkan harta bola Wandan tersebut ke dalam gerbang teleportasi. Dan setelah itu Ye Chen juga memasukkan Suanu serta dirinya sendiri ke dalam gerbang teleportasi itu untuk membuat rantai kehidupan yang diikatkan ke tubuhnya Suanu terlepas oleh sang penculik agar membuat nyawanya Suanu terselamatkan. Sedangkan di lain sisi, dua tubuhnya Dao dan juga para tetua dari kota Dan sekarang mereka telah berada di lokasi dari tubuh asli dari penculik itu. Dengan mereka yang melakukan penyerangan kepada tubuh asli penculik. Kembali kepada Ye Chen yang telah membawa Suanu ke dalam gerbang teleportasi luar angkasa, Suanu bertanya kepada Ye Chen di mana ini sekarang. Karena Suanu tidak pernah mengetahui adanya sebuah teknik luar angkasa. Ye Chen menjawab jika mereka sekarang berada di luar angkasa melalui teknik rahasia mata immortalnya milik Ye Chen. Dengan teknik ini maka bisa memotong rantai kehidupan yang tadi terikat di tubuhnya Suanu oleh sang penculik itu, agar sang penculik itu tidak bisa lagi mengancam Suanu menggunakan rantai kehidupannya. Lalu Ye Chen pun berniat untuk melepaskan semua kutukan yang telah diberikan oleh sang penculik itu dari tubuhnya Suanu, agar Suanu benar-benar aman dari segala ancaman dari sang penculik tersebut. Di saat Ye Chen yang mencoba untuk memurikan tubuhnya Suanu, Suanu bertanya kepada Ye Chen apakah para tetua kota Dancheng yang telah meminta pertolongan dari Ye Chen untuk menyelamatkan dirinya. Ye Chen menjawab jika sebenarnya kejadian ini hanyalah sebuah keberuntungan saja, karena Ye Chen sebenarnya telah datang ke kota Dan untuk berbicara dengan ketua Dancheng mengajak ketua Dancheng beraliansi. Tetapi setelah Ye Chen tiba di kota Dan, ternyata kota Dan mengalami kekacauan dan juga Suanu telah diculik. Makanya sekarang Ye Chen ikut membantu ketua Dancheng untuk menyelamatkan Suanu. Suanu cukup kaget mendengar Ye Chen yang berniat untuk mengajak aliansi kota Dan karena kemungkinan besar permintaan Ye Chen akan ditolak oleh ketua Dancheng. Karena sudah ribuan tahun kota Dancheng mereka tidak pernah menerima aliansi dari kekuatan eksternal manapun. Karena sesuai aturan dari leluhur mereka kalau kota Dan tidak akan pernah ikut campur dalam masalah eksternal. Ye Chen membenarkan hal tersebut, lagi pula ia telah ditolak juga oleh ketua Dancheng. Jadi Suanu tidak perlu menjelaskan hal yang sama lagi kepada Ye Chen. Setelah tubuhnya Suanu bersih, Ye Chen pun membawa Suanu keluar dari gerbang luar angkasa. Ye Chen juga bertanya kepada Suanu apakah Suanu mengenali orang yang telah menculik Suanu. Suanu menjawab jika ia sama sekali tidak mengetahui siapa orang tersebut, tetapi Suanu merasakan jika kekuatan dari orang itu memiliki nafas kekuatan yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada ketua Dancheng, yang bahkan Suanu baru pertama kalinya merasakan adanya kekuatan nafas sekuat dari sang penculik itu. Baru saja Ye Chen mendengar penjelasan dari Suanu, tiba-tiba saja kedua tubuh daunnya Ye Chen yang sebelumnya telah ditugaskan untuk menghajar tubuh asli dari penculik itu, sekarang tubuh daunnya Ye Chen telah dihancurkan oleh sang penculik itu. Hal ini pun membuat Ye Chen sangat tak menyangka jika penculik itu benar-benar tidak bisa diremehkan. Kemudian pun Ye Chen bersama Suanu pergi mencoba untuk mendekati lokasi dari ketua Dancheng. Namun setelah mereka mendekati tempat itu, Ye Chen merasakan tanda bahaya di tempat tersebut. Jadinya Ye Chen menyuruh kepada Suanu untuk tidak ikut dengannya. Namun Suanu tidak mau menuruti perkataan Ye Chen karena nyawa gurunya sekarang berada dalam bahaya. Ye Chen mengerti perasaan Suanu sekarang. Tetapi Suanu sekarang tidak boleh lupa kalau orang yang mereka hadapi jauh lebih kuat daripada Suanu. Kultivasi Suanu berada jauh sekali di bawah dari penculik itu. Jika Suanu memaksakan diri untuk ikut dalam pertempuran, maka Suanu hanya akan menjadi beban saja. Apalagi nyawa Suanu sekarang lebih penting karena Suanu merupakan calon dari penguasa masa depan kota Dan. Jika Suanu dalam bahaya, maka kota Dan mereka tidak akan mendapatkan calon pemimpin mereka lagi. Suanu mengerti perkataan Ye Chen dan Suanu pun berniat untuk membantu dengan cara lain, yaitu kembali ke kota Dan meminta bantuan kepada para pasukan yang berada di kota Dan. Ye Chen setuju dengan Suanu, lalu Suanu pun pergi dari sana kembali ke kota Dan. Sedangkan Ye Chen akan pergi ke tempat ketua Dancheng untuk membantu ketua Dancheng melawan musuh mereka. Dengan sekarang ketua Dancheng yang sedang bertarung melawan sang pencuri itu dengan mereka berdua menggunakan senjata spiritual mereka berdua, yaitu sebuah tungku spiritual. Mereka berdua saling beradu tungku spiritual dan dari belakang para anggotanya kota Dancheng mencoba untuk menyerang pencuri itu dari
dari belakang. Tetapi sayangnya serangan mereka gagal karena si pencuri itu mengeluarkan sebuah kekuatan rantai yang membuat mereka semua terpukul mundur. Dan untuk peraduan tungku spiritual antara sang pencuri dan juga Ketua Dangchen kalah melawan pencuri itu sampai membuat tungku spiritual Ketua Dangchen hancur. Dengan segera para tetua kota dan pun datang ke tempat Ketua Dangchen untuk melihat kondisi dari ketua mereka. Pencuri itu menghina Ketua Dangchen karena tak menyangka jika penguasa kota dan merupakan orang yang sangat lemah. Sambil pencuri itu mengeluarkan aura kekuatan berwarna hitam. Penetua kota dan yang merasakan aura chi dari sang pencuri itu merasakan jika aura chi itu merupakan aura chi demon. Pantas saja kekuatan dari orang ini tidak wajar karena kekuatannya yang telah bergabung dengan kekuatan demon. Di saat yang genting seperti itu, untungnya Ye Chen datang ke tempat mereka menyelamatkan mereka semua menggunakan senjata spiritualnya milik In Xinping sebelumnya, yaitu sebuah peta Hushu Suantian. Melindungi mereka semua dari serangan kekuatan Chi Demon dari sang pencuri tersebut. Ketua Dangchen bersama anggota dari para tetua dan lainnya pun merasa senang karena Ye Chen yang telah datang menyelamatkan mereka. Ketua Dangchen bertanya kepada Ye Chen di mana sekarang Xuanu berada. Ye Chen menjawab jika Xuanu telah kembali ke kota Dan untuk meminta bantuan dari kota Dan. Jadi sekarang mereka hanya perlu mencoba untuk membuang waktu sampai pasukan bantuan tiba. Ketua Dangchen memperingatkan kepada Ye Chen kalau orang yang mereka lawan sekarang merupakan orang yang sangat kuat. Bahkan Ketua Dangchen tidak pernah berhadapan orang sekuat ini sepanjang hidupnya. Sang pencuri itu merasa kesal karena adanya orang lagi yang mengganggu dirinya. Ia pun menggunakan senjata tungku spiritual untuk menyerang ke arah Ye Chen. Ye Chen tidak mau kalah, ia pun juga mengeluarkan senjata tungku spiritualnya yaitu Tungku Daluo Dewa Kekacauan. Dengan senjata Tungku Daluo Kekacauan milik Ye Chen bisa menghancurkan tungku domain milik sang pencuri tersebut. Sang pencuri itu sangat kaget bagaimana bisa senjata tungku domainnya bisa dikalahkan dengan mudah oleh tungku spiritualnya Ye Chen. Lalu Ye Chen menyerang balik ke arah orang tersebut menggunakan teknik dari ribuan pedang menghadap raja. Tetapi sayangnya pencuri itu dapat menghentikan semua pedangnya Ye Chen menggunakan rantai kehidupan dari sang pencuri itu. Lalu Ye Chen menggunakan dua senjata spiritualnya yaitu peta Kuashi dan juga Tungku Dewa Kekacauan ke arah dari pencuri itu yang membuat pencuri itu pun terdesak. Pencuri itu sangat tak menyangka dirinya akan dipojokkan oleh seseorang yang masih berada di ranah dari alam void tingkatan ke-7. Ye Chen yang hendak menambahkan serangannya menggunakan tebasan Bahuang, tetapi tak disangka sang pencuri itu melihat cincinnya Ye Chen yang merupakan cincin Giok Xuanchang alias cincin dari sah kepemimpinan istana Yan Huang. Ye Chen melepaskan tebasan Bahuang ke arah orang itu, tetapi sayangnya tebasan Bahuang Ye Chen dapat dihentikan oleh sang pencuri menggunakan rantai kehidupannya kembali. Tetapi akibat serangan tebasan Bang Huang Ye Chen sebelumnya, topeng dari sang pencuri itu terbelah menjadi dua dan sang pencuri itu pun menampakkan wajahnya. Sang pencuri itu sekarang tampak begitu senang melihat keberadaan Ye Chen yang merupakan tuan suci dari istana Yan Huang generasi 99. Jika dirinya bisa mengambil cincin milik Ye Chen, maka istana Yan Huang akan menjadi hak miliknya setelah Ye Chen. Ketua Dangchen yang melihat orang itu tak menyangka Ketua Dangchen mengenali orang itu yang merupakan paman dari guru Ketua Dangchen. Hal ini pun sangat masuk akal bagi Ye Chen kenapa orang ini bisa memiliki kekuatan yang sangat kuat karena orang ini ternyata lebih tua daripada mereka semua. Tetapi sang paman guru ini bukanlah orang baik karena ternyata orang ini dulunya telah membunuh gurunya Ketua Dangchen dan telah menjadi buronan kota Dan dalam waktu yang sangat lama. Tak menyangka jika kota Dan akan bertemu lagi dengan paman guru yang telah membunuh guru Ketua Dangchen. Ketua Dangchen dan juga para anggota tetua Dan langsung maju menyerang sang pencuri itu. Tetapi sang pencuri itu dapat menghentikan mereka semua menggunakan rantai kehidupannya. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja sang pencuri itu maju menyerang ke arah Ye Chen. Tetapi sepertinya untuk pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-37 sampai di sini dulu. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 你看，无力量，二人对战之时，要除掉叶辰所依的杨景天。
晨接下